Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mutiara Fitri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 1 Jagong, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dan Bapak fasilitator yaitu Bapak Dwi Jatmika dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Ngadmi. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya sendiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama saya sering mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran saya terfokus pada tercapainya materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Siswa pasif dan motivasi belajar rendah saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi. Mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Berikut adalah gambaran suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian refleksi yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yang pertama, bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar ataupun ada di sekitar kita, bisa digunakan sebagai sumber belajar anak-anak. Bebas memilih sumber, berapa dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak-anak akan menjadi lebih efektif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Dan yang terakhir, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak-anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat. Kemudian selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah mempelajari modul 1.1, saya dapat merubah perilaku saya, yaitu saya dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, seharusnya lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal
agar kita lebih dekat dengan anak. Selanjutnya, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis dan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak karena mengingat perkembangan iptek banyak sekali nilai-nilai budaya yang hilang. Maka saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Oke, dari keseluruhan refleksi pertanyaan tadi, kesimpulan saya, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah, diantaranya pendidikan. Pendidikan yang menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Demikian, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya sampai akhir. Saya calon guru angkatan 8, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pasti bisa, tetap semangat. Dan terakhir saya akan kasih bonus, berikut bonusnya. Aki merdeka!